Boleh dong cerita gimana awalnya kok memilih melanjutkan kuliah di India? Itu dari S1 Ya, apa S2, Mas Agus? S2. Setelah saya lulus S1, saya lanjut ke S2 ke India ya. Hmm. Jadi memang kalau mahasiswa HI kan rata-rata inginnya ke negara-negara Eropa ya, Eropa. ataupun mungkin terdekat Australia, Ya. Jepang, Singapura. Tapi dosen saya bilang, kenapa nggak coba India? Murah dan berkualitas. Dan nyatanya benar. Waktu itu saya daftar UGM dengan JNU, kampusnya sekarang, harganya kurang lebih. Bahkan sekarang saya lebih murah, hanya sekitar $100. Sehingga saya Per sekarang semester. per semester. Sehingga sekarang saya bayar sampai sekarang bahkan PhD ya sekitar 1,4 juta per semester gitu. Uh, untuk kuliah di India dan saya biaya sendiri kuliah di sini gitu. Oh gitu. Berapa banyak sih mahasiswa kita di sana? Mas Agus di kampus apa? Saya di Jawaharlal Nehru University di kota New Delhi-nya. Dan mahasiswa kita kalau tidak salah Mas Mustafa ya kurang lebih 100 sampai 150 lah ya. Di seluruh betul, India kurang itu. lebih seperti itu. Ya, Seluruh di India. seluruh India. Mas Agus hubungan internasional. Betul. PhD-nya juga. Betul. Oke. Kalau Mas Mujtaba? Ya, kalau saya di India belajar ke India sebenarnya pada tahun 2019 kami alhamdulillah dapat 2 beasiswa, satu dari YTB Turki Bursary Turki dan satunya ICCR Scholarship dari pemerintah India. Cuman dari setelah mempertimbangkan ternyata yang Turki 3 tahun, jadi 1 tahun belajar TOMER Turkish Language, kemudian baru tahun kedua dimulai. Setelah pertimbangan musyawarah dengan keluarga dan juga guru-guru, alhamdulillah memutuskan untuk belajar di Mumbai, India. Di samping di Mumbai menggunakan kata pengantar bahasa Inggris dan juga pas 2 tahun untuk master. Dan setelah saya meriset beberapa informasi, sistem pendidikan Indonesia, mostly, mereka bisa bahasa Inggris ketimbang di Indonesia seperti itu. Rata-rata kalau di Mumbai, mostly understand English dan bisa ngomong bahasa Inggris seperti itu. Ya, karena mereka Dan jajaran juga Inggris ya. betul sekali. Dan banyak warisan-warisan kolonial Inggris di Mumbai seperti CST dan juga Gateway yang sering mungkin kalau sering nonton film Bollywood akan sering melihat seperti itu. Ya. Dan itu adanya di Mumbai seperti itu. Jadi memang tradisi akademisnya sebaik dengan di Inggris ya, Mas Agus ya? Iya, bisa kita katakan warisan Inggris dan banyak sekali buku-buku terbitan Oxford University, Pak Brackett Macmillan, yang mana di Inggris sana mahal, di sini diterbitkan dengan harga yang terjangkau dan juga profesor-profesornya banyak dan tadi kita wawasan Inggrisnya, pengetahuan internasional juga lebih gitu. Nah ini menarik kalau Mas Mustafa kan beasiswa, Mas Agus biaya pribadi ya. Nah kira-kira kenapa Mas Agus biaya pendidikan di India bisa lebih murah? Apa yang bikin murah? Saya masuk di kampus milik pemerintah pusat, ya, Central University. Dan JNU ini kalau boleh saya katakan adalah setara Universitas Indonesia, kebanggaan warga India. Dan hebatnya di sini adalah dari pemerintah subsidinya besar. Mas Ajat bisa tebak berapa biaya semester mahasiswa India asli? Berapa, Mas? Sekarang teman saya bilang 150 rupiah atau 30.000 rupiah per semester kurang lebih. Belum lagi kita tinggal di asrama. Di asrama kita bayarnya per semester ya itu sekitar 2.500 rupiah, 500.000 rupiah itu per semester. Udah termasuk wifi, listrik, air, security. Lalu untuk bayar makannya 3 kali sehari dalam sebulan kita bayarnya ya sekitar 2.000 rupiah, 400.000 rupiah. Saya dikirimin orang tua saya 1 juta sebenarnya bisa hidup. Itu saya terjadi gitu.